Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, perkenalkan nama kakak Sylvia Indah Ramadhani dari Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini kakak akan menjelaskan mengenai materi tentang teknologi ramah lingkungan. Nah, di sini terdapat 3 topik bahasan yang akan kakak jelaskan. Yang pertama, sejarah energi dan bahan bakar. Yang kedua, pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Dan yang ketiga, aplikasi teknologi ramah lingkungan. Nah, yang pertama, pada zaman yang modern seperti ini, banyak manusia menggunakan energi untuk mempermudah aktivitas. Nah, apa sih energi itu? Energi itu merupakan kemampuan untuk melakukan usaha. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa alat transportasi seperti motor, mobil, kapal, kereta api, dan pesawat terbang itu menggunakan energi untuk mengoperasikannya. Begitu pula alat-alat yang ada di rumah adik-adik sekalian itu juga banyak yang menggunakan energi. Selanjutnya, energi yang digunakan alat transportasi dan rumah tangga itu dapat bersumber dari alam yang disebut bahan bakar fosil. Seperti apa sih bahan bakar fosil itu yang kita ketahui? Nah, yang kita ketahui itu contohnya seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Nah, bahan bakar fosil itu merupakan sumber energi yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup dalam kerak bumi sehingga tidak dapat diperbaharui karena dibutuhkan waktu jutaan tahun untuk menghasilkannya. Nah, sumber energi seperti matahari, angin, arus air, dan panas bumi itu merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui, artinya dapat terbentuk kembali secara alami dalam waktu tertentu. Nah, namun kita harus menggunakannya secara bijak dan menjaga ketersediaannya. Untuk sejarahnya berikut ini. Nah, pada tahun 1859, teknologi pengeboran minyak bumi pertama kali ditemukan. Minyak bumi dipompa keluar dari dasar bumi Pennsylvania, Amerika Serikat. Nah, perkembangan selanjutnya itu ditemukan teknologi destilasi minyak bumi untuk mengubah minyak bumi menjadi bahan bakar seperti bensin dan minyak lainnya. Kemudian, penggunaan batu bara dalam skala luas itu mulai dimanfaatkan untuk pembangkit listrik. Untuk pada tahun 1885 itu Carl Benz menemukan mesin yang dapat bergerak menggunakan bahan bakar bensin. Nah, pada tahun 1990 itu hampir 40% kebutuhan energi berasal dari minyak bumi. Nah, namun penggunaan minyak bumi sebagai bahan bakar memiliki dampak pada lingkungan, misalnya pencemaran udara. Maka dari itu, saat ini banyak ilmuwan mengembangkan teknologi yang lebih dan tidak berbahaya bagi lingkungan itu sendiri. Selanjutnya, pokok bahasan yang selanjutnya itu ada pengertian dan prinsip teknologi ramah lingkungan. Teknologi ramah lingkungan merupakan sebuah penerapan teknologi yang memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, sehingga memiliki tujuan untuk memberi kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan manusia ya. Nah, di sini ada 2 yang akan kakak jelaskan, yakni tujuan dan sumber energi. Nah, untuk yang tujuannya itu teknologi ramah lingkungan bertujuan untuk menghasilkan produk dan jasa untuk kepentingan manusia dengan pemanfaatan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, tidak menghasilkan limbah yang membahayakan lingkungan, dan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang. Sedangkan untuk sumber energi kelistrikan dapat berasal dari matahari, angin, dan air. Selain itu, sumber energi alternatif juga dipilih. Nah, ini kenapa sih sumber energi alternatif juga dipilih? Hal tersebut dikarenakan sumber energi alternatif itu dapat diperbarui dan tidak mencemari lingkungan. Nah, lingkungan ini tidak lepas dari pemanfaatan teknologi, mulai dari bidang pertanian, industri besar, dan industri rumah tangga. Pemanfaatan teknologi yang tidak tepat akan menyebabkan kerusakan pada lingkungan itu sendiri. Nah,
pokok bahasan yang selanjutnya yakni aplikasi teknologi ramah lingkungan. Di sini ada 4 bidang yang akan kakak bahas di sini, yakni yang pertama bidang energi, yang kedua bidang transportasi, yang ketiga bidang industri, dan yang keempat bidang lingkungan. Nah, dalam bidang energi itu terdapat bentuk aplikasi teknologi yang ramah lingkungan, yakni bernama biofuel. Biofuel ini merupakan teknologi energi alternatif menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu bahan-bahan organik. Sebenarnya apa sih biofuel itu? Biofuel itu bentuknya bahan bakar cair atau gas yang tidak berasal dari bahan bakar fosil berbasis minyak bumi atau mengandung sebagian bahan bakar non-fosil. Nah, contohnya ya, itu biofuel ini dihasilkan dari sumber-sumber pangan organik, ya contohnya jagung, kedelai, biji rami, tebu, minyak sawit, gula, gula bit, limbah mentah, sisa makanan, bagian-bagian hewan dan beras. Nah, eh, pasti kalian bertanya juga, apa sih perbedaan biofuel ini dengan bahan bakar fosil yang tadi kakak jelaskan di awal? Nah, kalau misalnya biofuel ini itu dapat diolah langsung dari bahan organik seperti tumbuhan-tumbuhan yang tadi kakak jelaskan. Nah, sedangkan untuk yang bahan bakar fosil itu berasal dari hewan atau tumbuhan yang telah mati selama jutaan tahun yang lalu. Nah, biofuel ini atau yang lebih dikenal dengan sebagai bahan bakar nabati itu diperoleh hanya dari organisme yang baru meninggal atau dari organisme biologis yang masih hidup, atau dengan kata lain berasal dari biomasa atau biowaste. Nah, biofuel ini terdiri dari dua, yakni ada bioetanol dan biodiesel. Nah, untuk yang bioetanol ini merupakan bahan bakar alternatif yang hampir seluruhnya dihasilkan dari tanaman pangan. Selulosa atau karbohidrat yang terkandung dalam biomasa dapat diubah menjadi bioetanol melalui pretreatment, hidrolisis, fermentasi, dan pemisahan atau distilasi produk. Sedangkan untuk yang biodiesel yakni ester monoalkil asam lemak rantai panjang yang berasal dari stok pakan terbarukan seperti minyak nabati atau lemak hewani. Nah, ada contoh dari biofuel ini namanya Ocean Power atau pembangkit listrik tenaga angin. Nah, seperti gambar di samping itu, ini gambarnya dari Ocean Power. Nah, Ocean Power ini ada dua jenis, yakni ada pembangkit listrik tenaga angin yang dibangun di daratan dan ada yang dibangun di pantai. Bedanya di situ. Selanjutnya ada bidang transportasi. Salah satu contoh dari aplikasi teknologi ramah lingkungan pada bidang transportasi yakni mobil surya atau solar car. Nah, di mana mobil ini memiliki energi yang bersumber dari sinar matahari. Seperti gambar di samping ini sebuah bus surya yang menggunakan baterai sebagai tempat penyimpanan listrik yang diperoleh dari cahaya matahari untuk menggerakkan mesin bus. Nah, pada bus tersebut terdapat panel surya di atap bus. Nah, ini ya, di atap bus. Nah, ini dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik yang mana dapat digunakan oleh mesin bus. Pengenalan bus surya ini sebagai alat transportasi umum bertujuan untuk mengembangkan alat transportasi yang ramah lingkungan. Kalau misalnya alat transportasi yang kita temukan itu ada mobil, motor, itu kan menimbulkan polusi. Nah, itu kan menyebabkan pencemaran udara. Nah, dari pencemaran udara itu kan berarti dapat merusak pernafasan tubuh juga kan. Itu bahaya juga bagi lingkungan dan tubuh manusia itu sendiri. Selanjutnya pada bidang industri itu terdapat teknologi ramah lingkungan yang bernama biopori. Nah, biopori ini
atau teknologi lubang resapan merupakan teknik untuk membuat wilayah resapan air hujan yang memiliki prinsip seperti resapan yang dibuat lubang-lubang kecil atau berpori-pori yang menyerap hujan kemudian disalurkan ke tempat penampungan air. Nah, ini ini contoh dari bioporinya ya. Biopori ini bermanfaat bagi pelestarian keseimbangan lingkungan, di mana biopori ini berfungsi untuk mencegah banjir di musim hujan, menjamin ketersediaan air di musim kemarau, mencegah penyebaran penyakit yang disebabkan adanya genangan air seperti demam berdarah, malaria, dan kaki gajah. Untuk selanjutnya yakni masuk ke bidang lingkungan. Pada bidang lingkungan ini terdapat teknologi ramah lingkungan yang bernama biopulping. Biopulping ini merupakan teknologi ramah lingkungan yang terinspirasi dari proses pelapukan kayu dan sampah tanaman oleh mikroorganisme. Pelapukan terjadi secara alami oleh mikroba dan jamur, sehingga sampah dari pohon yang mati akan kembali diserap oleh alam. Nah, ini gambar di samping ini proses biopulping ya. Nah, ini untuk mencegah terjadinya penumpukan sampah dan pembakaran sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. Mungkin itu saja dari kakak. Selebihnya apabila ada yang mau ditanyakan setelah ini bisa ditanyakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.